Ya, salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan buat kita saya ambil dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan dalam TB2. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Tuhan Allah kutetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 73 ini secara keseluruhan kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-28, ini adalah Mazmur dari Asaf yang menggambarkan pergumulan iman seorang percaya, pergumulan iman orang yang tulus hati, pergumulan iman orang yang bersih hati, sebagaimana Asaf yang memiliki hati yang suci, hati yang tulus. Dia bergumul, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana pergumulan Asaf menggambarkan pergumulan iman seorang percaya ketika melihat orang fasik hidup sejahtera, sementara orang benar, sementara orang yang suci hatinya, sementara orang yang rajin beribadah mengalami penderitaan. Orang fasik mengalami kecukupan, orang fasik mengalami seperti kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada yang kurang. Namun orang percaya, orang yang rajin beribadah, orang yang takut akan Tuhan, sepertinya mengalami masalah dan pergumulan. Dan bahkan fakta melihat bahwa orang yang dekat dengan Tuhan tidak sedikit yang berkekurangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah pergumulan iman orang percaya yang dijelaskan dalam Mazmur pasal 73 ini. Asaf memulai dengan pengakuan iman bahwa Allah baik kepada orang yang tulus hati. Allah baik kepada orang yang bersih hatinya. Namun apa yang terjadi? Ia terguncang ketika melihat keberhasilan orang fasik. Mereka tampak hidup nyaman, bebas dari masalah. Hidupnya sombong, angkuh, dan bahkan terkadang melawan kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pergumulan iman adalah hal yang nyata bagi orang percaya. Ketidakadilan dunia seringkali membuat kita bertanya-tanya tentang keadilan Allah. Nah, kalau kita membaca mulai ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sampai dengan ayat yang ke-13, di sini Asaf merenung untuk memahami akan arti kehidupan ini. Dikatakan di ayat yang kedua, tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa hampir terpeleset dia? Kenapa dia hampir tergelincir? Dia melihat, dia mengamati kehidupan orang fasik. Hidupnya serba berkecukupan. Bahkan dia berkata, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka, dan tubuh mereka gemuk. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Asap melihat orang percaya, Asap melihat orang yang rendah hati, mengalami tantangan dan rintangan, pergumulan, mengalami sakit penyakit dalam hidupnya. Tetapi dia melihat orang fasik, hidupnya sejahtera, berkecukupan. Inilah perenungan yang disampaikan oleh Asaf. Dan dia berkata di ayat yang ke-12,
Sesungguhnya begitulah orang-orang fasik. Mereka hidup tanpa beban dan menumpuk harta kekayaan. Dan bahkan di dalam perenungannya dia sampai berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita merenung dalam kehidupan kita, kita melihat kehidupan mereka yang tidak takut akan Tuhan, kita melihat kehidupan mereka yang tidak rajin beribadah, kita melihat kehidupan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru hidup mereka kelihatan makmur, justru kehidupan mereka kelihatan sejahtera. Nah, ketika kita melihat hidup saudara-saudara kita yang rajin beribadah, yang takut akan Tuhan, tapi hidupnya serba kekurangan, ini terkadang membuat kita mempertanyakan di mana letak keadilan Tuhan ini. Syukur bagi Tuhan, ada titik balik kehidupan yang disampaikan oleh Asaf ketika dia merenungkan semua hal ini. Di ayat yang ke-16, demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau terpikir oleh hal-hal seperti ini, ketika engkau melihat kehidupan orang fasik serba mewah, serba berkecukupan, mari lihat apa yang disampaikan oleh kitab suci di sini. Tetapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagi kita. Itu menjadi kesusahan bagi kita kalau kita melihat hal-hal ini. Oleh sebab itu tidak perlu kita berkaca melihat kepada kehidupan mereka orang fasik yang hidupnya mewah, yang berkecukupan. Tetapi pandanglah kepada Tuhan kita. Tuhan kita datang ke dunia ini bukan untuk memamerkan kemewahan. Tuhan kita datang ke dunia ini adalah untuk menderita, untuk mati, untuk dicaci, untuk dikucilkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah gambaran kehidupan kekristenan. Dan jika ada yang berkata hidup orang Kristen adalah hidup yang diberkati karena Allah kita adalah Allah yang memiliki segalanya, ya kita aminkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apakah selamanya hal itu bisa terjadi? Bukankah penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita? Nah, sesungguhnya sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara, hal-hal kemewahan, hal-hal hidup berkelimpahan itu bukanlah tujuan hidup kita bagi orang percaya. Bukan berarti kita alergi dengan kekayaan, bukan kita berarti benci dengan kekayaan. Kalau ditanya, pastilah kita merindukan kekayaan dalam kehidupan kita. Tetapi untuk apa kita mengalami kekayaan dalam hidup? Kalau kekayaan itu membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan, kalau kekayaan itu membuat kita menjadi sombong dan kita kehilangan akan kekekalan kita, maka ketika engkau mengalami penderitaan dalam hidup ini, ketika engkau mengalami cobaan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Asaf. Di ayat yang ke-17 kalau kita baca Mazmur 73 ini, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Asaf belum sempat tergelincir, Asaf belum sempat terjadi. Kenapa? Karena dia datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di sini dapat kita lihat titik balik. Perubahan terjadi ketika Asaf masuk ke tempat kudus Allah dan menyadari akhir hidup orang fasik. Ketika dia masuk ke dalam rencana Tuhan, ketika dia masuk ke dalam mezbah beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan, maka dia diperlihatkan oleh Tuhan
bagaimana akhir hidup orang fasik itu, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Asap melihat bahwa orang fasik itu ditempatkan di tempat-tempat licin. Kau jerumuskan mereka dalam kehancuran. Nah, kalau kita melihat kehidupan mereka, sementara hidup oke, sementara hidup berkecukupan, tetapi karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahkan mereka membenci akan kekristenan, Bapak Ibu Saudara, dan bahkan ada yang menghujat Yesus yang kita sembah, yang adalah satu-satunya jalan keselamatan kepada Bapa untuk mengalami yang namanya hidup kekal. Maka nasib mereka akan dijerumuskan dalam kehancuran, dan bahkan maut akan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Juga neraka menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Dikatakan di ayat ke-28, ayat yang ke-20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu Engkau bangkit, rupa mereka kau pandang hina. Nah, inilah menjadi kekuatan bagi Asa. Ketika dia datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, perspektif kehidupannya berubah, pandangannya, perenungannya kembali berubah. Dia tidak lagi melihat, merenungkan kehidupan orang-orang yang fasik, yang kelihatan sejata, tetapi dia melihat ke depan kehidupan orang benar, memiliki hidup yang bahagia, yang sesungguhnya di surga yang kekal. Nah, maka dengan itu terjadi pemulihan dalam hati Asa. Asa mengakui bahwa ia sebelumnya memang bodoh dan tidak memahami rencana Allah. Di ayat yang ke-22 dia berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku dekatmu. Sebelum dia masuk ke dalam mesbah, sebelum dia datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sempat dia mau tergelincir melihat kehidupan orang-orang fasik. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama. Ketika pandangan matamu, ketika pandanganmu melihat mereka, orang-orang yang sukses kelihatannya, terkadang kaum lemah, terkadang kita bertanya-tanya, dan kadang kita menjadi down, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, miliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pemulihan hati akan terjadi ketika engkau datang kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Asaf ini. Kedekatan dengan Allah memberikan penghiburan sejati dalam kehidupan kita. Nah, di ayat yang ke-22 sampai seterusnya terjadi pemulihan hati terhadap Asaf. Saya rindu Bapak Ibu Saudara demikian halnya boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, maka pandangan kita bukan lagi dunia ini, saudara, bukan lagi kemewahan dunia ini, tetapi pandangan kita jauh ke depan, kemewahan yang luar biasa, yang tidak pernah dialami, yang tidak pernah dialami siapapun ketika dia berada dalam dunia ini, yaitu kemewahan yang luar biasa di surga kekal ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dekat dengan Allah di tengah pergumulan, itu yang menjadi renungan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika engkau mengalami pergumulan, tantangan, rintangan, maka datang dekat kepada Allah. Saat menghadapi ketidakadilan, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan perenungan yang benar tentang kehidupan orang yang ada di dalam Tuhan. Percayakan hidup kepada Allah, jangan kepada dunia ini.
Jangan kepada apa yang diberikan oleh dunia ini. Jangan tergoda oleh kesuksesan dunia yang sementara. Fokus kepada kesuksesan yang Allah akan berikan bagi kita. Mari kita bersaksi tentang kebaikan Allah seperti yang disampaikan oleh Asaf ini di dalam ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya, terhadap mereka yang bersih hatinya. Sebagai penutup, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini mengajarkan bahwa meskipun hidup tampak tidak adil, meskipun hidup kita sementara serba kekurangan kelihatannya, tapi percayalah, dekat dengan Allah adalah kebahagiaan sejati yang melebihi apapun di dunia ini. Marilah kita hidup dengan iman, percaya kepada keadilan Allah dan kesetiaannya. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan saya dan saudara di dalam pergumulan dan masalah yang saudara alami menjelang hari di mana Tuhan akan segera datang untuk membawa mempelainya bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.